di sini internasional, dan kita akan segera masuk menuju game terakhir, game penentuan Survivor. Ini dia, kita meluncur menuju kalahari. Here we go Survivors, kita sudah melihat beberapa tim langsung turun dan tidak adanya gangguan. Apakah tidak ada gangguan atau justru ada seorang Gunawan Ganggu kah Gunawan? Gunawan yang bukan Sahrul mulai mendekat ke teman-teman dari Thailand 1. Tapi kita melihat juga gimana seorang Trungkoi kali ini berhasil di take down, tapi Tandat juga cukup cepat di sana melakukan reviving. Ada satu duel, Posavan berhasil mendapatkan satu orang Trongtan di sana. King Kodok masih berlanjut 4 lawan 3 kali ini. Lihat dari serangan Nguyen PH, Expert Topang, 2 orang dari Vietnam. Ini ada pada Vietnam satu awik walk mainnya dari awal, tapi Trungkoi masih bisa dapetin satu player terlebih dahulu. Ending bakal coba dilakukan, ternyata Lost 2 yang bakal kalah kali ini karena terpukul mundur 2 anggotanya dan dipaksa tumbang juga. Tutsun juga di posisi 12. Wah, hampir aja kaget ngelihat Vietnam satu, warna jelek banget. Mereka terkesan terburu-buru di setiap tim fight, yang nggak sadar akan posisi musuh di mana, teman di mana. Keluar tembak bukan solusi yang baik untuk memulai pertarungan. Dan kita melihat Thailand 2 versus Ina 2 kali ini sudah ada last match yang bakal coba dilakukan. Kali ini Laos 1 harus tumbang di posisi ke-11. Ina 2 mulai menyambangi ke arah Thailand 2. Seiva bakal coba untuk dicari. Lihat Ramdhani dan juga Adrian akan memantau terlebih dahulu ke arah seorang Ratapong. Tembakan demi tembakan bakal coba dibuka, tapi masih belum maksimal. Ratapong masih repositioning, Saifa masih bisa tarik ke arah belakang, dan gua rasa ini Thailand 2 masih bisa cabut di dalam kondisi mereka menyebarkan posisi. Ramdhani bisa kenok nih karena setup udah dilakuin sama satu player dari Thailand 2 berada di bagian atas. Timor Leste kali ini nampaknya pengen join to the party juga. Satu player sudah berhasil untuk didapatkan, dan harusnya Timor Leste melihat adanya satu player di sana. Gunawan berhasil mendapatkan Nguyen Phuc di sisi lain. Dan kita melihat juga gimana Caruat bakal ruwet kepalanya karena dikejar-kejar sama 4 orang sekaligus. Caruat sedikit kebingungan. Mempop up glual ya, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan seharusnya karena 2 player dari Timor Leste 1, Thomas dan juga Timothy, sudah berhasil mendapatkan knockdown mereka di sana. Oke, nice. Wah, ini on track nih. Ternyata tim Indonesia punya keberanian itu, bro. Ya. Sesuai dengan apa skenario yang tadi kita bilang di awal. Betul. Bahwa mereka mau dapat 2 medali ya harus punya nyali yang besar di game terakhir. Dan mereka keluarin itu semua. Mereka bermain seperti itu semua. Ina satunya mau main di bawah juga, dekat-dekat sama Thailand 1. Kemudian Ina 2-nya juga coba untuk menghandle Thailand 2 bermain ke sisi atas. Peran tempat dilakukan oleh keduanya. Tapi kita akan melihat pertarungan dari Ina 2 berhadapan dengan Timor Leste 1 kali ini. Sudah ada setup yang coba dilakukan. Apakah Ina 2 mau melepas kali ini? Sayang banget kalau dilepas karena mereka punya potensi dan sadar betul kalau nggak ada tembakan balasan, harusnya ini bukan Thailand. Karena resiko untuk bertemu melawan tim Thailand adalah mereka pasti akan memberikan tembakan sebelum lawannya sampai kompon. Betul. Tapi lihat bagaimana Timor Leste. Lawannya belum sampai kompon, gak ada tembakan sama sekali yang terdengar. Dan ini berkesempatan juga dari Ina 2 untuk melakukan penetrasi lebih dalam lagi. Rehan coba untuk mengintai dari sisi kanan terlebih dahulu. Ada satu orang yang berhasil diberi makan. Timor Leste 2 coba di posisi 10. Satu player berhasil coba dijatuhkan. 3 player lagi. Mereka memang harus tumbang, tapi masih ada 3 player dari arah Timor Leste. Flanking coba dilakukan juga. 3-1 game permainan dari Ina 2 yang membuat akhirnya kali ini pertahanan dari Timor Leste akan tersandwich dari 2 arah sekaligus. Waktunya masuk. Adrian akan coba berjalan. Rehan juga dengan menggunakan launch pad kali ini di area belakang harus tumbang. Nampak ada serangan Alfatan, bukan masalah, masih ada 3 orang. Kali ini Winning Machine bakal menjadi objektif yang sangat-sangat penting. Nampaknya masih ada Cryoman. Rehan dapetin 1 dari arah belakang, langsung coba diterobos balik. Tembakan masih on point. Rehan 1 jump shot berdansa, masih goyang dan berhasil dapetin 1 orang lainnya. 2 orang kandas dari Timor Leste dan Indonesia masih bisa melakukan revive juga. Satu player Timothy terpantau secara jelas bakal coba disamperin sama seorang Ramdhani terlebih dahulu. Naik ke sisi atas, Ramdhani di positioning 2 lawan 3. Bahkan kali ini dari seorang Timothy harus tumbang sehingga 7 poin eliminasi berhasil dikantongi oleh Ina 2. Wow, 7 poin eliminasi di 4 game yang sudah berjalan, dan 1 player yang tersisa berhasil dimakan oleh Thailand 2. Dan kali ini Thailand 2 yang
cukup kesulitan di early game, mereka bermain dengan sangat sabar, bahkan mereka berhasil mendapatkan semua keuntungan dari Shrines yang tidak ada mendudukinya dari awal game berjalan. Sehingga reset momentum berhasil didapatkan oleh mereka, membuat Thailand 2 masih cukup fit untuk masuk ke dalam fase mid game nantinya. Betul, ini kondisinya. Kita tahu Kenapa kalau Thailand Indo yang riset susah, kalau Thailand aman-aman aja, Dok? itu yang gua selalu bingung. Kenapa ya Thailand selalu di dalam kondisi yang mereka hampir tusun tapi nggak jadi-jadi. Maksud gua konsisten lah kalau tusun-tusun gitu. Jangan sampai nggak jadi tusun lagi. Kita melihat masih ada setup pertarungan yang menurut gua tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Thailand satunya udah sampai tengah juga ke area Refinery. Ina satunya bakal coba muter ke area belakang, coba untuk mengambil sisa-sisa kalau ada tim yang memang terjatuh bisa mereka makan pastinya. Dan Vietnam kali ini juga akan berhadapan dengan Malaysia 2. Suara tembakan sudah terdengar. Tekui berada di garis depan, terkena damage yang cukup fatal. Tekui coba di positioning masih bisa menemukan satu orang. Bahkan Asmani juga harus tumbang. 2 player udah mulai di heading. Adam kali ini akan dicari. Coba untuk mundur ke area mesin tertebak. Sama seorang Tekui coba untuk dialin. Gak ada jalan keluar. Malaysia 2 harus tumbang di posisi ke-8 kali ini. Ada momentum di mana kali ini tim Ina 2 bakal masuk ke daerah pertahanan dari Vietnam 1. Terlihat seorang Trong Tan di sana memiliki masalah sedikit karena harus berlari menghadap ke arah tembok dan tidak ada tembakan balasan sama sekali dari Vietnam 1, membuat Ina 2 kali ini menumbangkan mereka satu persatu. Ramdhani berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan, 9 sudah berhasil mereka dapatkan kali ini, dan tidak ada intensi untuk menurunkan tempo mereka. Bahkan Ramdhani sudah berada di bagian atas, sudah melihat ada satu player di bagian depan sana. Valiant Dash sudah mulai digunakan dan Trungku yang udah cukup sekarat kali ini hanya bisa mengurung diri dia sendiri. Dan Ina 2 memastikan poin eliminasi mereka yang ke-10. Fix perak ini mah. Ini udah, kalau perak udah di tangan sebenarnya. Tinggal Thailand satunya aja nih. Kita lihat udah dapat berapa poin eliminasi dan bisa nggak ditumbangin di momen-momen middle table kayak gini nih. Susah juga sebenarnya, belum fix juga karena Thailand 2 masih ada nih King Kodok. Thailand 2 memang masih ada, tapi poin eliminasi kan udah mulai kekikis juga. Itu yang menurut gua ada jarak nih akhirnya. Oke. 80-an poin something ke 100 poin. Tadi kan beda 13 atau 15 Ya. poin. Yang harusnya ditambah 10 jadi 25 poin nih total. Benar. Tinggal ngamanin investment aja dari Ina 2. Perak udah di tangan gitu. Ini kalau mereka rotasi dan ketemu sama Thailand 1 dan mereka menang, Wah, bagus. ini mereka bisa juara. Bisa jadi medali emas itu mereka. Iya, tapi seperti yang kita ketahui juga dari tim Thailand 1 itu mereka kan punya kebiasaan di mana kalau mereka udah aman poinnya, mereka bakal main pasif banget gitu. Merupakan salah satu tim dengan map awareness dan juga dengan map knowledge yang sangat luar biasa dan tahu celah-celah mana yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan posisi teratas gitu. Betul, nahan banget, tapi Ina 2 kali ini akan mengalami pertarungan kembali. Mereka akan melawan Vietnam 2. Tembakan dari seorang Rehan sudah mulai mengenai satu player terlebih dahulu. Rehan, awas di Serangan kiri. dari dua sisi. Kali ini Rehan berbahaya karena membuka posisi terhadap 2 anggota. Kelihatan satu player udah mulai hadir terlebih dahulu. Bakal coba untuk bergerak. Rehan coba untuk bodor, tapi tumbang Rehan. Dengan satu player yang melempar Cryomine juga. Tapi Ya ampun. Ramdhani Adrian tumbang, apa yang terjadi? Kalian Indonesia 2 dampaknya salah mengambil keputusan. Tim Heavy kali ini berhasil berantakan Ina 2. Apa yang terjadi? Pertarungan begitu cepat. Ina 2 tumbang di posisi yang ke-7. Dan kali ini adalah giliran dari Ina 1 yang menunjukkan aksi mereka dengan 3 poin eliminasi yang sudah berhasil mereka dapatkan. Luntur sudah kesempatan dari Ina 2 untuk merebut poin dan juga merebut gold medal mereka karena harus tumbang di posisi ke-7, sementara yang berada di posisi pertama yaitu Thailand 1 masih hidup, King Kodok. Betul. Ina 1, berarti kalau kita berharap dengan adanya Ina 1 dengan 70 poinan something mau naik ke posisi ketiga, maksimal posisi 2 menurut gua, karena posisi 1 udah sangat mustahil untuk dikejar oleh Ina 1 di dalam kondisi seperti ini. Ini kayak seburuk-buruknya sih mereka kegeser tuh di posisi 3 ya. Iya. Seburuk-buruknya.
Makanya kan gue bilang dari awal, buruk-buruk kita bawa 1 medali. Tapi harapan kita 2, melihat jalannya pertandingan sudah terjadi sepanjang 5 game yang sudah kita lewati. Tapi Ina 2 kali ini hanya bisa berdoa, berharap tidak terkejar dengan adanya Thailand 2 yang sudah mulai juga bertempur. Sebenarnya kalau kalian bisa lihat dari jumlah alive, poin eliminasi memang tidak terlalu banyak. Yang jadi permasalahan adalah sekarang zonanya masih ada kesempatan buat beberapa tim revive. Jadi walaupun jumlah alive-nya tidak banyak, masih banyak tim yang bisa melakukan revive. Dan kalau semuanya dimakan sama Thailand 2, Thailand 2 bisa naik ke posisi kedua. Dan itu yang sangat-sangat tidak kita harapkan kali ini. Ratapong bermain secara safe bersamaan dengan juga tadi ya Thailand 1 yang belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Justru Vietnam 1 dan juga Vietnam 2 yang benar-benar menyala dengan 6 dan juga 12 poin eliminasi. Aktif banget ya dari Vietnam ya. Itu makanya kenapa nggak dari awal kalian Vietnam main ya udah agresif aja gitu, karena itu kan identitas kalian. Betul. Dan ketika kalian main jadi super defensif kayak yang ditunjukkan di game keempat dan juga 5, akhirnya kalian sendiri yang gagal untuk dapetin poin. Dan dengan kembalinya mereka bermain default, kita bisa ngelihat gimana mereka sangat berapi-api King Kodok. Tapi di lain sisi akan ada rematch antara Malaysia 1 dan juga Thailand 2. Emang kedua tim ini memiliki karakteristik movement yang cukup sama. Dua-duanya sama-sama suka main di pinggir zona dan sama-sama suka untuk bermain perang di ketika zona tuh mau jalan gitu. Ya. Yuk Malaysia yuk. Izin tempur yuk melawan Thailand 2 yuk. Kasih paham yuk. Thailand 1 kali ini akan menghadapi Vietnam 2. Setup pertarungan sudah mulai dilakukan. Kreoman sudah mulai ada, memakan ke arah 2 player sekaligus. Kali ini Lothar sudah di tangan 1 player dari Vietnam. Tapi masih belum korek karena siapapun juga akan dilempar balasan dengan penggunaan frag grenade. Masih ada Bookmaker di antara keduanya bertarung di dalam zona yang tidak nyaman. Di arah depan, Mariwat bahkan memberikan semua 3 player sekaligus kali ini. Berbeda dengan sangat-sangat agresif. Tapi lihat di area yang berbeda, Indonesia juga kehilangan 2 playernya. Namun Thailand masih belum selesai kali ini bersama dengan Vietnam 2. Itu 1 orang yang terlalu jauh sih menurut gua. Lihat setup demi setup terlalu jauh. Dan Zora sudah mulai menggigit ke para penggawa dari Vietnam itu sendiri. Udah ada setup alignment juga yang dilakukan. Krayoban dibuka, Racana berhasil dibakar. Sisa anak banget untuk Richard. Mariwat yang tumpang. Thailand 1 kali ini banget memberikan Danskan 1/1. Tapi masih ada kesempatan untuk Vietnam meratakan. Dan Thailand 1-nya tumbang. Di posisi yang ke-6 kita akan melihat bagaimana Thailand 2 juga bisa ditumbangkan kali ini. Kondisinya 1 orang udah mulai hilang. Tewin juga kandas. Malaysia masih ada 3 player. Saifa dan nampaknya 1 orang Ceriwat bakal coba dikasih untuk mundur. Lempar granat masih belum korek terlebih dahulu. Krayoman bakal coba dibuka. 4 orang dari Malaysia 1 mulai hadir dan datang coba untuk mengincar 2 penggawa yang tersisa kali ini. Kelihatan bakal coba ditembak, masih bisa turun terlebih dahulu dan langsung coba digas, berhasil. Sisa Saifa doang, gak bisa kemana-mana. Udah ketahuan posisinya. Sisi kanan udah mulai terbuka secara luas. Kali ini ditinggal. Seriously, mereka gak dapat info sama sekali. Gak dapat info sama sekali. Dan Saifanya bahkan masih bertahan walaupun sisa seorang diri Skella. Ya ampun. Waduh. Wah, ini gawat sih. Saifa harus selesai di sini sih. Saifa harus selesai di sini, kalau enggak Ina 2 bisa kegeser ini. Ina 2 tuh dapetin poin eliminasi lebih banyak, tapi dari placement poin seorang Saifa di game terakhir kali ini akan menentukan posisi dari Thailand 2 juga. Betul. Perlu diingat placement ini bisa dapat hasil 2 kalau dia nggak tumbang. Karena pertarungan pasti bakal intens nih antara Malaysia dan juga Vietnam yang masih sama-sama mempat. Siliwangi masih berada di area belakang. Saifa masih bertahan. 2 player dari Ina 1 dan juga Thailand 2 masing-masing 1 hanya bisa mengendap-endap. Bro, ini kan artinya kalau tadi Ina 2 menang, iya, ini posisinya mereka. Posisi Ina 2 di Vietnam 2 itu posisinya Ina 2. Kalau tadi Ina 2 menang. Dengan catatan harus diingat Thailand 1 tadi nggak dapat poin eliminasi sama sekali seharusnya. Iya. Seingat gua, ataupun kalau dapat cuma 1 atau 2 aja. Jadi dengan 7 poin eliminasi yang udah mereka dapetin, possible banget tadi tuh untuk ngegeser. Iya, gila. Karena bedanya cuma 20 kan? Bener, bedanya cuma 20. Jadi kayak sangat-sangat mungkin sebenarnya. Tapi sayang memang harus tusun juga, belum rezeki ya. Siliwangi udah mulai kebaca juga, posisinya nggak bagus kali ini.
Udah terkena juga lempar. Ya, geraklah ke kanan, cari Saifa. Nah, bagus ini Vietnam. Yo, paksa kanan. Saifanya dicari yo. Kelihatan itu lagi tiarap, masa yang nggak kelihatan? Coba dari seorang Duibin bakal langsung masuk, kelihatan. Dan itu dia coba untuk dihajar. Saifa, Let's berhasil. go. Coba dikandaskan di posisi yang keempat. 3 tim tersisa. Ina 1 masih bertahan. Abai, yuk mau nggak mau coba untuk nahan selama mungkin aja. Azim dapat 1 karena Hoang. Kali ini 1 per 1 dari Vietnam juga bakal coba disamperin terlebih dahulu. Malaysia 1 dapat sadar betul potensi pertarungan bisa terjadi dengan cepat. Mereka turun, mereka nggak pakai lama, mereka nggak pakai set up. Jacicu langsung bermain secara agresif. Zona juga udah mulai bergerak. Lihat dari serang Duibin, bakal coba diburu sampai 2 orang sekaligus. Alif coba untuk datang bersama dengan serang Hazwan, tapi Duibin masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Siliwangi secara perlahan akan bergerak. Siliwangi secara perlahan coba untuk mengamankan zona. Asik bertempur yang lain. Dan itu dia Duibin yang berhasil beri takedown. Kali ini Tridong juga bakal coba dikandaskan. Dampaknya pengejaran coba dipastikan. Tridong berhasil dikandaskan. Sisa 1 orang saja. Malaysia 1. Kali ini bermain dengan galak. 1 orang kelihatan. Aduh. Aduh, larinya ke Siliwangi. Masih bisa. Nice. Nice banget. Siliwangi orang terakhir. Gak ngaruh. Gak apa-apa. Walaupun Malaysia 1 berhasil dapetin Puya. 2 tim Indonesia